sabar jemaah. Subhanallah. Beliau pernah dapat nikmat kemudian berangkat haji. Tahun ke-10 Hijriah. Berangkat haji Nabi SAW. Beliau bawa kurban berapa ekor? 100 ekor onta. Bukan renovasi rumah. Kau pikir kan 2 onta ditinggalkan bisa rumahnya gantilah apa gitu. 100 ekor onta dibawa jemaah. Ketika nggak punya beliau kurban kambing ya. 1 ekor kambing, kadang-kala 2, ya sesuai dengan rizkinya. Ketika punya rizki lebih, ya lebih juga korbannya. Maka hibati fillah tadi, kalau kita lihat tingkatan iman awalnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beramal soleh, perintah-perintah Allah dilakukan, kemudian beriman dengan hari akhir. Ini yang memotivasi kita untuk beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Ahibati fillah, di antara amalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim yang akan menghilangkan kesedihan dan rasa takut itu adalah mendirikan sholat dan membayar zakat. Coba dibaca surah Al-Baqarah ayat 277. Nah, itu mic-nya. Silakan. Al-Baqarah 277. Tafadhal. Dapat. Nah. Wa atawuz zakat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Subhanallah. Allah bicara innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jelas. Tapi Allah sebutkan bentuk atau salah satu bentuk amal soleh yang terpenting buat kita. Apa? Sholat. Aqamus sholat, mendirikan sholat. Kita ini kalau sholat udah Ustaz, tapi apakah kita sudah mendirikan sholat dengan benar? Berapa banyak ya bapak-bapak mungkin dan ibu-ibu yang sudah sholat tahunan tapi belum bisa merasakan nikmatnya sholat. Baru merasakan nikmatnya sholat kalau susah. Iya. Ada orang-orang yang ketika punya hajat sama Allah, nikmat dia sholat. Dia bisa gambarkan kebesaran Allah Azza wa Jal dan kerendahan dirinya. Dia bisa menghayati ucapan dia, Allahu Akbar. Dia bisa ingat dengan hadis Nabi SAW, ketika sujud banyakin doa. Itu waktu paling dekat hamba sama Allah. Dia bisa merasakan itu jemaah. Tapi tidak selalu. Kadang-kadang. Dan itu nikmat yang besar. Makanya jangan nunggu susah baru khusyuk sholatnya. Kita harus hadirkan kebesaran Allah dan kerendahan kita di sisi Allah. Dirikan sholat ini hablum minallah. Terus wa atawuz zakat, duitnya dikeluarin, zakatnya. Jadi kalau bicara zakat ini ringan sekali. Itu batas minimal seorang dikatakan muslim, dia bayar zakat lah. Berapa persen? Ya 2,5%. Kalau punya duit 1 miliar berapa? 25 juta. Kalau punya duit 1 triliun 25 miliar. Itu sedikit, 2,5% jemaah. Sedikit sekali sebenarnya. Menurut kita banyak 25 miliar Pak Ustaz dibanding dengan 1 triliun. Sedikit lah.
Maka orang biasanya berat untuk mengeluarkan. Orang kalau punya uang 10.000, dia kasih orang 5.000. Dia lagi jalan sama sahibnya ngomong, "Bang, ana nggak punya fulus, Bang." Dia lihat, tinggal 10.000 duit abang, bagi 2 ya. Siap, bagi 2. Berat apa enggak jemaah? Enggak berat. Suatu hari lagi jalan sama sahibnya ngomong, "Bang, ana enggak punya fulus, Bang." Iya, duitnya 1 juta. Kira-kira dia berani enggak ngasih 500 jemaah? Kan sama, dulu kan setengah hartanya, sekarang sama nih. 500 kebanyakan kayaknya. Padahal sama-sama 50%. Sama-sama setengah hartanya. Karena kita memandang kepada nominalnya, lupa dengan persentasenya. Baik, kalau sekarang punya duit 10 juta. Bisakah dia ngasih 5 juta jemaah? Masih nggak ingat dulu abang kasih ana 5.000 loh bang. Abang cuma punya duit 10.000, nggak ada yang lainnya waktu itu berani ngasih ana 5.000. Sekarang punya 10 juta nggak berani ngasih 5 juta. Apalagi semakin besar jumlahnya, semakin lupa dengan yang 5.000 dia. Karena dia melihat kepada nomor. Padahal kalau dia kasih 5 juta, duit dia tinggal berapa? 5 juta, banyak duitnya abang. Kalau dia punya duit 100 juta, mampukah mengeluarkan 50 juta? Mungkin dia perlu musyawarah 3 hari. Yang 5.000 nggak perlu musyawarah, dia langsung keluarkan. Setengah hartanya. Manusia itu cinta sama harta. Maka minimal ini jangan ditinggalkan. Minimal zakatlah. Kalau Allah katakan, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka dan tidak ada rasa takut dan rasa khawatir buat mereka. Baik, berpindah sekarang urusan sodakoh yang sunnah. Sodakoh yang sunnah ini bukan 2,5%, itu yang wajib. Karena orang ini cinta sama hartanya, Allah janjikan masa depan yang indah. Apa masa depan yang indah jemaah? Masya Allah. Katanya nggak boleh makan bang. Kok udah dikeluarin makanan di sini jemaah? Fadal jemaah, turunin nggak apa-apa. Dicabut sama Bang Imron anunya, adabnya tadi. Fadal. Loh, kok siap di situ ya? Gimana orang-orang mau makan? turunin ke sini ini lo, kesian yang di sini jemaah. Kalau yang di belakang ngambil makan, yang di sini gimana? Makan ilmu dulu, masya Allah. Lain yang soft pertama ini jemaah. Tapi kita bicara di atasnya zakat nih, yang akan menyebabkan orang takut. Biasanya orang itu kenapa takut mengeluarkan uangnya lebih? Karena takut nanti gimana buat anak-anak Ustaz? Gimana buat masa depan nanti anak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-waladu majbanatun, mabkhalatun, mahzanatun, majhalah. Anak itu sumber sifat pengecut. Anak itu bikin orang tuanya pengecut. Dulu kalau diajak berangkat jihad, aduh anaknya masih kecil-kecil. Mau berangkat haji, alasannya apa? Anak masih kecil-kecil. Berangkat ke Singapura ditinggal anaknya. Haji takut. Kenapa seperti itu? Ini anak itu kayak itu kan. Kemudian kata Nabi SAW, mabkhalah, anak itu bikin orang tuanya bakhil. Sumber pelit orang tua itu anak. Masya Allah ya. Kadangkala punya duit ini, punya perhiasan emas, oh insya Allah ini buat anaknya. Berapa umur anaknya? Baru setengah bulan Ustaz. Subhanallah. Ini sedekahkan dulu, nanti datang rizkinya tuh buat anak. Enggak. Itu bikin orang tuanya jadi pelit. Padahal dulu sebelum punya anak dia keluarkan. Jadi perlu dilihat perubahan sikap sebelum punya anak dan sesudah punya anak.
Ketika punya anak mulai sifat pelit itu datang jemaah. Dengan alasan apa? Irit, menabung untuk masa depan. Boleh menabung buat masa depan, tapi jangan lupa sedekah. Kan kau nggak tahu anakmu akan hidup sampai kapan. Ini sekarang ada orang-orang lagi perlu, sedekahkan. Mahzanah, anak itu sumber kesedihan orang tua. Kalau bicara wala fala khaufun alim wala hum yahzanun, ternyata anak yang merupakan perhiasan kehidupan dunia menyebabkan orang tuanya jadi sedih. Wallahi jamaah, ana rasakan bagaimana anak-anak ana, masya Allah, ana punya anak nih yang pertama dulu di Madinah, dia umur 2 tahun, tangannya pernah masuk ke pintu besi. Iya, dia lupa sudah. Itu masuk ke pintu besi, ngelupas jarinya, tulangnya kelihatan jamaah. Itu kayak dipotong-potong hati anak jamaah. Kita bawa ke dokter, ke sini, nggak mampu dokternya. Ini yang operasi harus yang bedah plastik kata dia. Kita pindah rumah sakit. Allah, itu anak jemaah. Itu anak. Pernah lagi nih anak-anak di Madinah sholat Jumat. Mungkin dia umur 6-7 tahun. Habis sholat Jumat hilang. Aduh, hati ini ribuan manusia di Masjid Nabawi ini. Mau dicari di mana anaknya? Allahu Akbar jamaah. Itu anak. Makanya kalau orang tua punya anak bahagia, senang, ini tapi sumber kesedihan loh anak itu. Jadi di sini kehidupan di dunia ini berbalut kesedihan dan rasa takut. Itu kehidupan dunia. Wa majhalah, sumber kebodohan. Orang tua bertindak bodoh gara-gara anaknya. Pernah melihat seorang ibu yang mencuri di sebuah supermarket. Mencuri. Buat siapa? Buat anaknya. Akhirnya hilang akalnya. Sampai ada seorang laki-laki ngantarkan istrinya untuk lahiran di sebuah klinik bidan. Dia ini di luar bingung dia. Duit yang mana buat bayarin lahiran anaknya. Akhirnya dilihat ada orang parkir motor. Kayaknya ini yang bisa dijual. Motornya siapa mau dijual? Majhalah. Akhirnya bikin orang tuanya bertindak bodoh jamaah. Karena demi anak ini, gimana anaknya mau keluar dari sana kalau nggak dibayarin? Akhirnya si bapaknya ini nyuri tuh motornya. Bertindak bodoh. Tapi karena dia memang bukan pencuri, ketangkep lah jemaah. Tapi subhanallah, orang yang punya motor itu kesian sama dia. Kenapa engkau kayak gini? Dia cerita, anak-anak lahir, anak nggak bisa bawa dia pulang kalau nggak bayar, kata dia. Akhirnya dibayarin sama yang punya motor itu jemaah. Tapi tadi orang tua bisa bertindak bodoh gara-gara anak. Bertindak kikir, pelit, hidup penuh kesedihan. Allah, kesian orang tua itu. Maka mudah-mudahan anak-anak kita jadi sumber kebahagiaan buat orang tuanya jamaah, menyenangkan hati orang tuanya. Di surah Al-Baqarah ayat 262. Ini bicara sedekah nih, tadi kita sebutkan orang tua gara-gara anak malas sedekah. 262. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya, itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah ulangi terus ini jemaah. Wala khaufun alaihim
wala hum yahzanun. Mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu, dengan catatan dia tidak mengikuti pemberian itu dengan mengungkit-ngungkit pemberiannya. Antum gak ingat dulu waktu ana bantu? Oh iya Pak Ustadz, jazakallah khair. Kadang-kala ada orang yang seperti jamaah. Biasanya orang yang seperti ini, yang mengungkit-ngungkit pemberiannya itu karena memang di awalnya dia tuh nggak ikhlas. Biasanya ya, dia ngasih itu berharap budi baiknya dibalas, pamrih dia. Makanya ketika suatu saat mamanya ana ngasih Bang Imron mamanya, dengan harapan suatu saat kalau ana butuh beliau bisa bantuin ana. Suatu saat ana butuh, ana datang, bang bantuin ana bang. Ana lagi susah bang. Oh afwan Ustaz, nggak bisa Ustaz. Masa abang lupa dulu waktu ana bantuin dulu. Ini orang-orang yang tidak akan hidup bahagia. Kalau ngasih orang, lupakan. Jangan pernah berharap nanti suatu saat Anda dapat manfaat dari dia. Penghuni surga itu, apa kata mereka? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita nggak pernah berharap balasan dari kalian, nggak pernah berharap balasan, dan tidak pula ucapan terima kasih aja nggak minta. Kadangkala kita ngasih sesuatu nunggu-nunggu, kapan terima kasih bulan ini? Naam. Maka di sini disebutkan, infakkan hartanya, jangan diikuti dengan mengungkit-ungkit, jangan sampai menyakitin orang itu ya. Apalagi mengambil pemberiannya. Inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rasa takut dan rasa khawatir. Orang itu malas bersodakoh atau pelit bersodakoh karena takut habis duitnya, takut berkurang hartanya. Harus diperangi jemaah. Semua orang cinta sama hartanya. Allah sudah menetapkan itu di hati manusia. Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dicintakan kepada manusia itu cinta kepada apa? Perempuan, anak, Masya Allah, emas yang bertumpuk-tumpuk, perak yang bertumpuk-tumpuk, kendaraan-kendaraan yang bagus, dulu kuda yang indah, kuda, itulah kenikmatan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang sangat indah jemaah. Maka kemudian Allah suruh kita bersedekah, dan jangan takut duit yang dikeluarkan itu, jangan takut berkurang. Kenapa? Karena Allah sudah ngomong utang. Allah itu utang. Makanya sampai Allah pakai bahasa wa aqridullaha qardan hasana. Kalian utangi Allah lah. Kalau nggak mau ngasih sama Allah, utangin. Orang kalau ngutangin kan enak jemaah, yakin mau dibalikin. Apalagi kalau yang berhutang ini Masya Allah banyak fulusnya, cuma sekarang lagi perlu duit dia. Biasanya kalau kita pinjemin dia 10 juta, dia kembalikan 12 juta. Bagus nih orang ini. Bukan riba, enggak, memang dia kasih hadiah. Makasih banyak ya, jazakallah ya Ustadz nih. Oh lebih bang? Oh nggak apa-apa buat Ustadz, Masya Allah. Berharap kapan mau utang lagi orang ini? Karena apa? Karena ditambahin kalau balikin gitu loh. Ini Allah yang minta kita menghutangi Allah. Utangin kata Allah. Wa aqridullaha qardan hasana. Dalam ayat lain dikatakan in tuqridullaha qardan hasana. Kalau kalian ngutangin Allah dengan utang yang baik tadi, yang ikhlas lillahi taala, yudha'ifhu lakum. Allah akan lipat gandakan. Berapa lipat ganda? 1 kali? Enggak. Kalau minjemin Allah 100 juta diganti berapa jemaah? 200 juta? Enggak. 700 juta lah. 1 miliar. 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Lalu kita nggak mengutangin Allah jemaah. Makanya kalau antum lagi susah, sedih, punya duit, ya Allah, ini Allah, gantiinlah Allah, Masya Allah. Tapi jangan hanya berharap di dunia.
Kalau kita beramal hanya berharap dunia, dikasih dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Makanya seorang sahabat Nabi yang sodakoh bawa seekor onta yang sudah pakai pelana lengkap untuk berjihad. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha makhtuma. Engkau akan dapat ganti dari Allah 700 ekor onta yang pakai pelana lengkap kelak pada hari kiamat. Kalau kita kayak gitu, apa yang diinginkan? Nggak bisa di dunia aja anunya, gantinya itu jemaah. Manusia kadang-kala hanya menginginkan kehidupan dunia. Yang ingin dunia, Allah kasih dunia. Dan di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka niatkan lillahi ta'ala, niatkan buat akhirat kita, dunia datang. Dan terbukti jemaah, nggak ada orang miskin gara-gara sedekah. Nggak ada. Allah akan kasih ganti sama dia di dunia dan di akhirat. Dan berbincang tentang sedekah ini, supaya lebih besar pahalanya, usahakan rahasia. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau mau sedekah, usahakan di malam hari. Kalau sekarang ini alhamdulillah jemaah, dengan adanya ya transfer ini, aduh masya Allah jemaah, kita bisa kirim fulus, nggak ada yang tahu. Yang kita kirimin juga nggak tahu. Tahu-tahu dia lihat, loh ada fulus masuk, alhamdulillah kata dia. Sudah. Kan kita nggak butuh dia terima kasih. Butuh dia terima kasih. Enggak. Kita yang kita kasih sama dia. Makanya kata Rasul SAW tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari kiamat. Naungan dari naungan Allah pada hari kiamat. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang lelaki yang sedekah kemudian disembunyikan sedekahnya. Ini bukan zakat nih. Ini sedekah nih. Sedekah sunnah. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya nggak tahu yang dikeluarkan tangan kanannya. Istrinya nggak tahu apa yang dikeluarkan oleh suaminya. Suami nggak tahu apa yang disedekahkan oleh istrinya. Kadangkala ya ada berita orang sakit atau apa, sang istri tahu-tahu lihat nomor rekeningnya, kayaknya udah benar, dia transfer. Suaminya nggak pernah tahu kalau istrinya pernah sedekah. Nggak perlu tahu. Orang yang dikasih juga nggak tahu. Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Dia termasuk cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang alim dan abid, berilmu dan ahli ibadah. Itu di kota Madinah. Ada janda-janda miskin ya, ada orang-orang yang merawat anak yatim. Mereka sering tiap bulan itu dapat gandum di depan rumahnya, dapat makanan, kurma apa, dan mereka nggak tahu siapa yang ngasih. Nggak ada yang tahu. Sampai ketika meninggal dunia, penduduk Madinah tahu siapa yang ngasih. Setelah mati penduduk Madinah baru tahu. Dari mana mereka tahu? Kita kehilangan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Karena orangnya sudah mati, sudah meninggal dunia, benar-benar disembunyikan. Tapi kalau terang-terangan pun nggak apa-apa sedekah terang-terangan. Cuma Allah mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'imma hiya. Kalau kalian sedekah terang-terangan, baik kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada orang fakir, itu lebih baik buat kalian. Karena lebih aman hati kita dari riya jemaah. Lebih aman hati kita dari riya. Baik, coba dibaca surah Al-Baqarah ayat 274. Baik, ayat yang terakhir. Masih banyak sebenarnya ayat-ayat itu jemaah. Tapi baca Al-Baqarah ayat 274. Fadl, mana mic-nya? Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna amwalahum Amwalahum bil-laili wan-nahari
sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari serta secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Barakallahu fikum. Lihat nih, mereka menginfakkan hartanya malam dan siang. Kalau lagi mau sedekah malam, jangan nunggu besok. Besok mungkin berubah pikiran. Malam ini lagi semangat, anak mau sedekah nih. Tapi hari Ahad ini Ustaz, nggak bisa transfer. Besok rencana hari ini anak mau sedekah 10 juta hari ini. Besok tinggal 5 juta. Niatnya aduh kayaknya 5 juta aja kan udah banyak lah insyaallah. Pas mau transfer jadi 2 juta jemaah. Karena hati manusia itu berubah, semangat itu naik turun. Makanya ketika berada di puncak semangatnya, lakukan kebaikan itu. Maka nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasul SAW, Abdullah bin Umar. Beliau memberikan wasiat mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau mau berbuat baik di pagi hari, jangan nunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau mau beramal kebajikan di sore hari, jangan nunggu besok pagi. Karena semangat itu turun jemaah. Biasanya kita kalau habis dengarkan kajian ya Masya Allah, ana sempat kemarin dengarkan kajian seorang syekh tentang keutamaan 10 Dzulhijjah. Itu terbakar hati ini jemaah, ingin beramal. Tapi setelah sejam 2 jam mulai. Makanya ketika itu beramal sebelum semangatnya luntur. Maka Allah sebutkan di sini, mereka menginfakkan hartanya malam dan siang hari, sirron wa alania, sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Kadang-kala kita mau sedekah karena kelihatan orang, enggak lah, nantilah. Akhirnya enggak jadi. Momennya hilang. Sudah terang-terangan, yang penting jaga hatimu. Jaga hatimu, mereka lah falahum ajruhum inda rabbihim. Di sisi Allah pahala buat mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kesedihan buat mereka, tidak ada rasa takut buat mereka. Jamaah, nanti pada hari kiamat orang-orang akan dimasukkan ke surga dan dikatakan kepada mereka, ya ibadi. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yaum. Hari ini tidak ada lagi rasa takut buat kalian. Wala antum tahzanun. Kalian tidak ada lagi kesedihan. Selesai nih, masuk surga selesai semuanya. Dengan meletakkan kaki ke pintu surga, masuk ke dalam surga, itu hilang semua kesedihan dan rasa takut jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menghilangkan dari kita rasa sedih, rasa takut tersebut. Tentunya dengan beriman, beramal soleh, istiqomah dalam berbuat ketaatan. Dan jangan lupa untuk terus berdoa memohon keistiqomahan kepada Allah Jallat Azamatuh. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mungkin mic-nya berikan kepada pembawa acara.